Jadi tuh ulet Hongkong itu kan ada, kalau nggak salah itu tiga fase. Yang pertama itu ulat, yang kedua itu kepompong, nah yang ketiga itu jadi kumbang. Nah, kumbangnya ini tuh yang bertelur dan menjadi ulet-ulet seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini teman-teman, aku nggak ngasih makan ikan lele dulu ya teman-teman, karena di video kali ini aku tuh mau ngasih makan ulet rawatan aku nih teman-teman. Nah, jadi kan aku udah lama banget nggak ngasih makan, nggak update perkembangan si ulet Hongkong, terus nggak buat videonya juga. Nah, tapi aku tetap masih ternak teman-teman, masih ternak ulet Hongkongnya ya. Nah, tapi nggak aku rekamin aja nih gitu. Nah, nanti di video kali ini rencananya aku tuh mau ngasih makan lagi teman-teman. Nah, ini tuh sore-sore ya, sore-sore. Terus ini habis hujan teman-teman. Ya, ini masih sedikit gerimis lah. Nih aku sepil sedikit keadaan peternakanku sehabis hujan ya. Nih, ini bener-bener baru banget habis hujan. Ini agak gerimis tuh. Ini kayak gini tuh. Yang bolong-bolong itu teman-teman, itu tuh kerendam air. Jadinya tuh jadi danau bagi ayam. Nah, ini ayam-ayamnya pada di luar-luar ya tuh. Dia tuh nggak tahu nyariin apa. Padahal hujan-hujan dia di luar teman-teman. Terus untuk si pisang ini, ternyata untuk pisang itu tuh cepet banget teman-teman, cepet banget tumbuhnya ya tuh. Tuh udah banyak banget tuh. Kemarin kan di video kemarin itu masih kecil-kecil lah, sekarang tuh udah agak besar ya tuh, agak besar. Untuk azola ini kayak gini tuh, udah full sampai sana, udah full. Untuk lele, nah ini tuh lele belum aku kasih makan. Nanti sore ini kalau lele ini tuh ngasihnya antara jam 5, kalau enggak jam setengah 6 gitu, supaya karena lele kan aktifnya di malam hari ya, di malam hari ngasih nyari makannya di malam hari juga. Jadi tuh aku ngasihnya tuh agak maleman, ya nggak maleman sih, sore hampir ke maghrib gitulah teman-teman. Kalau malam itu aku nggak, apa ya namanya ya, udah nggak bisa keluar lagi. Bukan nggak bisa keluar sih, ya udah males lah malam-malam keluar jam 7 gitu apa jam 8 itu males. Jadinya aku ngasih makannya itu jam setengah 6, kalau enggak jam 5 gitu. Nah, tuh ada petir juga teman-teman. Ini habis hujan beneran teman-teman, hujan tuh deras tadi ya. Terus si apa, Tibas dan kawan-kawan dia tuh di luar. Dia lagi, Tibas lagi di sana teman-teman, lagi jalan-jalan dia, nggak tahu dia lagi kemana ya. Nah, untuk si Abu nih dia di sini. Dia tuh kadang tidur di dalam, kadang di luar gitu teman-teman. Jadi tuh biarin aja dia jalan-jalan ya. Ini ayam-ayam juga belum dikasih makan ya. Nah, ini tuh jam berapa ya, jam setengah 4 kalau enggak jam 4 teman-teman. Nah, oke, mungkin langsung aja kita menuju ke tempat ulatnya ya, karena takutnya nanti kesorean. Ini ulatnya aku tuh juga udah banyak banget teman-teman. Ini juga mau aku tambahin kapasitas lagi pakai kotak. Oke, langsung aja kita ke ulatnya. Nah, ini dia teman-teman ulat Hongkongku teman-teman tuh. Ini tuh banyak banget. Nah, sebelumnya aku minta maaf kalau ada suara motor yang mengganggu ya, karena ini tuh di pinggir jalan banget teman-teman. Tuh, ini tuh pagar sana tuh udah jalan raya teman-teman. Jadinya kalau ada motor yang lalu lalang terus suaranya berisik, aku mohon maaf banget. Nah, untuk ulet Hongkong, ntar ada motor lewat. Nah, untuk ulet Hongkong ini tuh aku udah 1 2 3 4 5. Sini tuh masih ada lagi teman-teman.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah 11 kotak. Nah, ini tuh masih kurang kotaknya karena semakin banyak uletnya ya. Terus aku rencananya mau tambahin kapasitas lagi dengan beli kotak kayak gini. Ini kayak gini nih. Ini tuh kotaknya murah, teman-teman. Aku lupa tapi harganya kayaknya 30 ribuan lah gitu, teman-teman. Nah, ini tuh ya kayak gini. Nah, untuk pakannya itu aku pakai papaya muda. Nah, ini tuh banyak banget. Ya mungkin banyak banget di rumah pula. Kalau teman-teman misalnya ternak ini kasih makan pakai ini aja, teman-teman, karena ini tuh bagus banget untuk pertumbuhan si ulat ya. Ini bentar, ada motor. Ini apa namanya, kandungan airnya itu sedikit, nggak kayak yang udah matang ya. Kalau yang udah matang itu banyak banget, jadinya nggak bagus untuk ulat kalau kandungannya banyak, kandungan airnya banyak ya. Nah, jadinya nanti tuh kalau kandungan airnya banyak itu kayak gini, teman-teman, gini nih. Nah, ini tuh pada mati ya, tuh pada mati, warna hitam-hitam ini gitu, terlalu banyak air jadinya di tubuhnya dia. Nah, oke, mungkin langsung aja kita kasih makan, teman-teman, tanpa banyak berbasa-basi lagi ya. Langsung aja kita kasih makan ulatnya, teman-teman. Nah, ngasih makan ulatnya itu cukup gampang ya, tinggal kita iris-iris pepaya kayak gini nih. Cukup buat kayak gini aja, teman-teman. Nih, aku biasanya sih 9. Kalau misalnya ulatnya udah banyak banget itu aku kasihnya 12, terus disebar kayak gini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, disebar kayak gini ya, supaya yang di pojok-pojok juga kayak gini tuh nanti juga ikut makan ya, kayak gini. Teman-teman, nih ditebar kayak gini aja. Oke, mungkin langsung aja kita percepat videonya karena ini masih banyak banget, supaya nggak kelamaan juga nanti videonya, teman-teman.
Nah, sebelum aku nyelesain ngasih makan ulet-ulet ini, aku mau kasih tahu teman-teman, ini tuh jadi tuh ulet Hongkong itu kan ada, kalau nggak salah itu tiga fase. Yang pertama itu ulat, yang kedua itu kepompong, nah yang ketiga itu jadi kumbang. Nah, kumbangnya ini tuh yang bertelur dan menjadi ulet-ulet seperti ini nih, seperti ini tuh. Nah aku tuh mau ngasih tunjuk ke teman-teman semua ya, apa ya namanya ya, fase-fase ulet Hongkong ini. Nah, yang pertama itu tuh yang ulet ini ya, yang biasa teman-teman lihat, ini ulet kayak gini tuh. Ini. Yang kedua itu tuh kayak gini, kepompongnya tuh kayak gini bentukannya. Gini nih, kecil nih ya tuh. Nah, kepompong ini kalau teman-teman mau ternak ulet Hongkong ya, itu tuh kalau misalnya di kandang kayak gini udah mulai ada yang berubah gitu, kepompong ini tuh harus dipisah ke tempat yang sendirilah, tempat yang terpisah gitu nih kayak gini. Nah, kita pindahin dulu karena ini mumpung ada yang lagi jadi kepompong, kita pindahin dulu nih. Ini satu nih, pindahin ke sini tuh. Nah gitu. Nah, aku balik kameranya supaya lebih enak ya lihatnya. Nah, kita cari lagi. Nah, ini teman-teman tuh, ini ya dua. Nah, terus tiga kita kumpulin dulu. Tuh bentukannya tuh kayak gini tuh, beda sendiri ya. Ini kan ulat kayak gini nih tuh. Nah, ini tuh menjadi apa, kalau udah jadi kepompong kayak gini tuh nanti tuh ada tahapannya juga teman-teman. Nah, jadi ini tuh yang baru kayak gini tuh ini kan baru ganti ya, bentar ada motor. Nah, itu tuh baru ganti. Nah, ini kan ulet Hongkong nih, ini ulet Hongkong. Nah, ini tuh baru ganti jadi kepompong kayak gini. Ini masih ada kulitnya nih. Nah, ini tuh tahap pertama teman-teman, tahap pertama. Terus tahap kedua itu tuh kayak gini, udah agak mengeras ya tuh, tapi masih bisa gerak-gerak, ini masih bisa gerak-gerak. Terus tahap ketiga dia tuh bakal mengeras, terus dia udah agak jarang gerak-gerak ya. Nah, itu tandanya itu mau berubah menjadi kumbang seperti ini nih tuh. Ini tuh kumbang. Nah, kumbang ini juga ada, kalau nggak salah itu ada 2 tahap teman-teman, ada 2 tahap. Yang pertama itu kayak gini, warnanya coklat. Ini tuh masih lemah banget ya, kalau dipegangnya kekerasan nanti dia tuh bisa kayak apa ya, kayak rusak gitulah tubuhnya teman-teman. Jadi tuh megangnya tuh harus hati-hati gitu. Nah, untuk tahap yang kedua itu tuh kayak gini tuh, tahap yang kedua tuh udah mulai menghitam. Nah, gini, bentar ada motor teman-teman. Nah, tahap yang kedua tuh kayak gini. Ini tuh sudah siap untuk bertelur. Nah, untuk aku ini di sini ya, karena adanya dedak atau bekatul lah ya. Nah, itu tuh adanya di sini bekatul, jadinya aku tuh pakai medianya tuh bekatul kayak gini. Tapi itu bekatulnya nggak langsung di ini teman-teman, nggak langsung ditaruh di kotak ini. Aku saring dulu pakai saringan kecil lah, saringannya kayak gini nih. Ini saringannya. Nah, ini aku saring dulu kayak gini. Terus habis itu baru aku taruh di sini supaya hewan-hewan yang ada di bekatul dan di mana namanya,
di pekatulnya itu tuh nggak ikut ke bawah ke sini. Nah tuh jadi kayak gini lah tuh. Terus pekatulnya tuh nggak kasar banget, jadi itu nanti kalau panen nggak begitu susah untuk membersihkannya ya tuh. Ini nah, oke, mungkin aku mau lanjut lagi ngasih makan karena sisa si kumbang ini doang tuh, sisa kumbang ini doang. Untuk ulat-ulat lainnya udah selesai semua ya, tinggal kumbang. Oke, kita lanjut lagi. Nah mungkin update perkembangan ulat Hongkongku segitu dulu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton, jangan lupa untuk di like dan di subscribe di bawah ini teman-teman, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru di channelku ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertanya atau memberi saran ke aku, langsung aja tulis di bawah kolom komentar ini ya. Makasih yang udah nonton, ikuti terus perjalananku hingga menjadi peternak yang sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.